Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai, cinta dan kasih sayang. Saya lagi main ke tempat seseorang, saudaraku, sahabatku, temanku. Kemudian ya saya itu kalau dimanapun tempat berada kok nggak ngobrol tentang kebaikan, walaupun kita belum baik, nggak ngobrol tentang yang penuh isi, yang ada artinya, itu membuat hati saya itu gelisah. Jadi orang itu setiap apa yang kita omongkan itu ada isinya gitu, penuh makna, penuh isinya. Kalau nggak isi ya berarti kan masa kita ngomong hanya ngeluarin kulit. Kulit itu kan penting, kulit juga penting, kulit juga untuk menjaga. Nah, yang enak kan isinya gitu. Yang ngomong itu ya kulit ya isinya, seperti itu Mas. Jadi kehidupan itu kenapa saya aja lah, kenapa kemarin itu kehidupan saya itu nggak semua mulus berjalan lancar ya, karena ada kabel-kabel yang terputus. Ada kabel-kabel yang terputus, kalau ibarat listrik yang harus dibenahin. Contoh, saya waktu itu belum sedekah kepada hewan atau kucing, semut udah. Artinya begini, ciptaan Allah, sesama ciptaan Allah, yang di kanan kiri kita yang kelihatan, yang kita anggap atau kita beranggapan yang paling rendah, bangsa apa itu? Selama ini kita menganggap hewan itu paling rendah. Ya, selama itu kita menganggap hewan itu paling rendah tuh. Ya, menganggap ya. Menganggap. Sebenarnya semua juga mulia, ciptaan Allah semua kan. Tapi anggapan kita bangsa hewan itu kan rendah. Ya. Maka kita korek, ya saya itu harus sedekah kepada yang terendah, yang kita anggap selama ini rendah gitu. Karena hewan kan bahasanya gitu. Padahal hewan itu juga harus dihormati, dihargai, jangan dianggap rendah, mulia. Kan gitu bahasanya. Nah, kita harus sedekah kepada hewan. Setelah kita coba sedekah kucing, saya itu mencoba sedekah kucing. Saya kadang-kadang beli makanan kucing itu sampai tak beliin 2. Sekarang lagi beli 2 saya buat safety. Kemudian setelah saya pulang dari kerja, setelah saya mau kerja atau di depan rumah itu, kucing-kucing itu banyak yang di depan rumah saya. Saya sedekah kucing, saya berbagi sama kucing, saya nggak miara kucing. Lah, orang order itu banyak yang datang. Salah satunya itu. Oh, berarti satu hal benain, kita harus sedekah kepada hewan. Termasuk pola-pola memberi kepada semut. Kalau ada susu atau kopi itu hari ini ketemu. Jadi kalau ada susu atau kopi itu naruhnya di tisu. Kalau ada kopi sama susu kan gede kan. Kalau susu dimasukin semut atau semut masuk ke susu langsung mati. Tapi ternyata yang bekasnya itu ditaruh di tisu. Pengkeropin. Bukan, bekasnya kan kadang bekas susu kan. Kan nggak bisa bersih, dilapnya sama tisu. Atau tumpah dilap sama tisu. Otomatis airnya masuk ke tisu. Nah, semut masuk ke tisu, nggak mati dia. Ternyata sedekah semut itu yang tepat itu di tisu. Gula masuk ke tisu, atau kopi masuk ke tisu, atau susu masuk ke tisu. Itu nggak mati. Tadi saya hari ini ketemu. Makanya tadi banyak yang tadinya awalnya dari susu tumpah. Nah, itu gerakannya Allah. Gerakannya Allah, susu saya harus tumpah. Tapi sebelumnya saya udah siapkan tisu. Saya siapkan tisu yang kotor, saya tuh kumpulin dulu, belum saya buang. Berarti saya itu udah menyiapkan untuk ngelap dari tisu. Nggak tahu nanti terjadinya apa yang saya kumpulkan itu. Yang penting saya kumpulin, nggak saya buang tisunya. Setelah bekas buat ngelap sendok, saya kumpulin, bekas ngelap sendok kumpulin, bekas ngelap sendok kumpulin. Nah, itu banyak saya ngumpul gitu. Ternyata pas susunya tumpah, langsung saya buat ngelap. Saya buat ngelap, saya taruh sebentar kan. Semutnya pada nempel semua, tapi nggak mati. Wah, berarti sedekah semut ini yang bagus.
dilap pakai tisu, bukan bekas kopi, bekas susu dilap di tisu. Jadi dia nggak berupa air, tapi dia bisa nyerap ke situ. Itu nggak nyemplung ya. Nggak nyemplung. Maka ini penting walaupun kecil. Kadang-kadang kenapa rezeki kita kadang-kadang bermasalah. Bisa jadi karena kita setiap hari itu membunuh semut, ratusan semut atau puluhan semut dari bekas kopi kita. Maka bekas kopi kita, bekas gula kita di rumah kita, setelah minum kopi, minum teh, minum apa, cepat dibuang diganti air yang bersih, air putih, supaya tidak ada semut yang nempel di bekas kopi, bekas gula, bekas teh, bekas susu, tidak mati di situ. Nah ini gak gampang. Saya juga setiap hari ngasih tahu istri, dan saya sendiri kalau lihat langsung saya action seperti itu, saya ganti air yang putih. Kalau sudah ada 1-2 yang nempel, saya selamatin, saya dulit-dulitin, ya Allah kasihan, lepas. Di situ termasuk terapi batin hati kita bangga dan bahagia. Itu menyelamatkan makhluk. Menyelamatkan hewan. Hati kita bangga menyelamatkan bekicot. Ada di jalan, kita berhenti dulu. Kemarin sama anak saya sampai berhenti dulu. Selamatin dulu enggak, pinggirin dulu. Selamatkan dulu bekicot, pinggirin dulu. Kelindes kan. Kalau kelindas itu lalu ya Allah, langsung berdoa di situ. Berdoa di situ mudah-mudahan nyawanya taruh surga di Al-Fatihah. Selama ini kan saya malah ngelindes sengaja. Malah mengiris sengaja ya Allah kan. Dan itu belum tahu ya. Belum tahu. Ya, namanya Sama banyak yang belum tahu ini. Kadang ada semut itu malah dibunuhin semua pakai karpur ajaib itu. Jangan. itu saya juga sih. Sampai mati semua banyak. Ya Allah. Coba gitu bayangkan kan. Dia Allah yang menciptakan, dia pengen hidup. Kok kitanya jadi pembunuh kan? Ya. Cuma ini saat itu kita belum sadar menyadari bahwa kita itu membunuh. Padahal kan cuek malahan. Kita membunuh aja hati kita nggak rasa sakit. Itu kok bisa terjadi begitu? Kenapa itu? Karena hati kita masih ketutup, belum terasa, belum dibuka oleh Allah. Jadi kita belum membuka hati kita, Allah belum membuka. Kita belum membuka hati kita, Allah belum mengizinkan juga. Makanya lewat proses meditasi lah, kita belajar membuka hati kita. Kemudian ridho, Allah ridho. Setelah Allah ridho terbuka, setelah hati kita terbuka, hati kita jadi lembut banget, halus, lembut banget. Jadi bisa melihat, bisa merasakan penderitaan orang lain. Pada kelembutan hati. Intinya pada kelembutan hati. Dan kelembutan hati ini anugerah. Orang yang menemukan kelembutan hati itu anugerah. Tapi bagi orang yang masih sangar, yang masih hatinya ketutup, itu cemen kita itu. Lemah, kesannya lemah, kita cemen. Kesannya penakut itu. Tapi jangan harap, jangan merendahkan. Orang yang sudah tidak bisa marah, dia menguasai ilmu hati. Kalau sekali marah, alam ikut marah. Angin ikut marah, bumi ikut marah. Air ikut marah. Kalau sudah tidak bisa marah. Jadi kemudian, kalau orang kok sudah tidak bisa marah lagi, sekali marah alam ikut marah. Kayak model Krishna itu. Kalau masalah prinsip, masalah ibu, masalah wanita, dia nggak bisa ampun. Kalau kesalahan sampai 100 kali dia. Si Supala itu boleh salah sampai 100. Jadi kesalahan manusia boleh sampai 100. Ibaratnya gitu kalau Krishna itu. Tapi kalau masalah ibu, kalau harga diri wanita nggak ada ampun dia. Prinsip. Jadi masalah prinsip. Tapi kesalahan ditunggu sampai 100. Kalau 100 masih bersalah, langsung dibunuh dengan sakral sudarsana. Tapi kalau kita kilas balik, ya jangan banyak salah, jangan banyak dosa, harus cepat kembali. Jatuh bangun, cepat kembali ke hati. Makanya setelah kita banyak bermeditasi, nanti lambat laun kita akan menguasai ilmu hati. Lambat laun kita akan tahu ilmu laduni, akan mengenal ilmu laduni, akan dikasih oleh Allah ilmu laduni. Enggak kelihatan kan? Enggak. Jadi kalau kita semakin mengosongkan pikiran, mengosongkan hati, banyak bermeditasi, itu nanti ilmunya itu dari Allah semua. Yang terdengar sendirinya. Waktu meditasi itu yang kita ingat apa itu? Nah, waktu meditasi itu ini banyak jurusan. Waktu meditasi itu serah bongkoan. Jadi pikiran dikosongkan, hati dikosongkan, jiwa dikosongkan. Ya Allah, kula karek jenengan ya Allah. Monggo karek jenengan, urusan saya urusan jenengan ya Allah.
masalah jenengan saya menyelesaikan, road saya engkau yang udari, masalah engkau saya yang menyelesaikan, order saya engkau yang menggerakkan, utang saya engkau yang bayari. Berserah diri total jiwa dan raga kepada Allah. Kayak kita sama bapak kita, sama direktur kita sama bos kita. Bos terserah jenengan lah bos, saya udah pasrah hubungan saya karena jenengan. Iya kan? Setelah begitu Allah cawe-cawe. Kalau Allah belum dipasrahin, Allah nggak cawe-cawe, nunggu sadarnya kita. Kita semakin sadar, semakin dicawe-cawe Allah. Kita jauh dari sadar, Allah belum cawe-cawe, ditunggu sampai sadarnya. Kalau manusia belum sadar, belum ditolong Allah, dibiarkan dulu, sampai nyungsep dulu. Adik kandung saya itu 35 tahun ke Taiwan, coba bayang. Merasa dulu ya, kalau sekarang udah sadar, nyalain Allah terus sampai ke Taiwan. Saya dibikin sampai ke Taiwan, sulit hidup saya dan sebagainya. Dulu, sebelum sekitar 10 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun yang lalu saya cerahin, saya buktikan, saya nyenengin ibu, membahagiakan ibu, adik kandung saya, semua dadar menyadari sekarang terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, tiap hari terima kasih sama Allah. Karena bisa ngasih orang tuanya setiap bulan, bisa bikinkan rumah tiap bulan, bisa bikin beli sawah yang dulu bukan miliknya adik-adiknya, yang dibeli mama saya. Jadi mama saya itu orang yang paling beruntung. Gitu. Taruh di bawahnya. Iya kan? Jadi kilas balik, semakin sadar semakin dilindungi, jauh dari sadar, jauh dari perlindungan, jauh dari sadar, jauh dari pertolongan. Untung sampai cepat menarik diri sadar. Kalau nggak sadar, dibiarin dulu. Kita ini, tapi kita kenapa kita ditolong Allah? Karena kita pernah berbuat baik. Perbuatan baik itulah yang menyelamatkan kita. Pokoknya wis di mana-mana sisihkan waktu untuk berbuat baik. Karena perbuatan baik kita itu yang nyelamatin kita. Walaupun nggak saat itu ya. Walaupun nggak saat itu. Karena kita nolong orang, yang nolong kita bukan orang itu. Allah lewat orang lain. Makanya hati kita pengen nolong orang, nolong. Ya. Jadi kembali ke meditasi. Meditasi itu awal mengenal diri. Meditasi itu awal mengenal hati. Meditasi itu awal mengenal Gusti Allah. Meditasi awal pengenalan diri. Meditasi itu awal dari segalanya, penyadaran diri. Jadi penyadaran diri yang paling tinggi adalah yang dicari orang selama ini. Orang itu tahu, sadar, tapi nggak menyadari. Orang waktu sholat sadar dia sholat sadar, 1 tambah 1 2. Tapi dia tidak menyadari dia berkomunikasi dengan Allah. Merasa tidak menyadari dilihat Allah, didengar Allah, di dekatnya Allah, nggak jauh dari Allah. Yang dicari sejatinya itu sadar dan menyadari bahwa kita dilihat Allah, ditolong Allah, dibantu Allah, diawasi Allah. Setelah seseorang sadar menyadari, dia nanti timbulnya yakin. Karena timbul dari yakin itu dari terbukti, membuktikan. Siapa membuktikan akan terbukti. Kalau sudah terbukti masih nggak yakin, apalagi berkali-kali terbukti cik nggak yakin, ya teman-teman Gusti Allah bolak-balik terbukti cik kurang yakin. Sampai dibuktikan oleh kita, BCA kosong, SMS isi, sampai isi nggak berani SMS lagi. Karena nggak enak sama Gusti Allah. Saat kosong isi, ya Allah BCA saya kosong. Karena sering dibuktikan asal SMS diisi, SMS diisi. Kemudian sama Allah diisi yang melebih. Udah nggak berani SMS lagi. Udah nggak berani sekarang. Nggak SMS-an lagi saya. Udah nggak enak sama Allah Gusti Allah. Ya Allah matur suwun lah. Wis patah alhamdulillah matur suwun. Ukuran saya berterima kasih, bersyukur saya. Karena saya kan apa yang saya gunakan, yang saya perlukan.
Jangan menjangkau kapal terbang. Apa yang diperlukan saat ini saya udah dilayani, udah disiapin, udah alhamdulillah. Untuk anak sekolah, untuk ini, untuk itu, semua karyawan, material dan semuanya. Bahkan yang cita-cita saya selama ini pengen naruh saham bisa di material. Yang selama ini saya utang dulu kan. Saya pengen suatu saat saya dulu baru nanti saya ambil material. Bisa, saya benahin satu-satu. Nanti kalau perlu karyawan gaji dulu baru kerja. Nah, itu saya mindset semua pelan-pelan bisa semua tertata. Karena mindset istri pola pikir adalah dua. Sejatinya ada dua kata. Ada kalanya Gusti Allah ikut kita. Ada kita ikut Gusti Allah. Itu dua kata itu harus bisa jeli. Kadang-kadang Gusti Allah ikut kita. Karena berdasarkan prasangka. Enggak juga. Oh ini teliti saya kemarin memahami juga nggak gampang, perlu waktu proses ini. Allah itu kadang ikut kita. Enggak ikut kita gimana ya, Zal? Janji Allah apa? Siapa memberi 1 juta dapat 10 juta. Siapa memberi 100 akan didapat 1 juta toh? Bukan lipat. Nah, itu. Saya kan memberi dulu itu. Nanti Allah ngikutin, baru Allah ngasih 10. Allah ngikutin ini kan. Sebelum kita ngasih 10 mah Allah belum ngikutin kita. Bener nggak? Kita berbuat baik dulu, Allah baru balas baik. Allah ngikutin kita itu. Gitu gak? Kalau kita nggak berbuat mah Gusti Allah belum ngikutin kita. Jadi kadang-kadang ada kalanya bahasa itu Allah itu ngikutin kita. Orang stres dulu. Enggak, orang musyrik loh. Loh iya, buktikan dulu. Kamu jadi orang baik. Nanti Allah belum ngikutin kamu. Kamu menghormati baru dihargai. Kamu rajin sedekah, Allah baru balas. Kalau kita belum sedekah, Allah belum balas-balas. Saya belum ngasih uang ibu saya 1 juta dulu, Mak. Rezeki saya enggak ada 2 juta sama istri. Ini kisah nyata, Bu. Saya kerja berdua nggak cukup buat makan, belum ngasih ibu itu. Ngasih 100, 200 gitu. Saya tiap bulan ini kurang. Buat bayar rumah, buat bayar motor kurang tiap bulan, ngutang-ngutang. Padahal kerja berdua, belum punya anak. Nah, karena saya belum berbuat. Setelah saya ngasih ibu 1 juta, Allah baru ngasih saya 20 juta, 10 juta, 15 juta. Saya kasih ibu saya 2 juta, Allah ngasih 20 juta. Ngikutin kita loh, Allah ngikutin kita loh. Itu makanya ini bahasa ini unik tapi nyata. Allah itu ngikutin kita. Dari ketentuannya. Tapi kalau dipahami dengan akal biasa muat stres kita. Tapi dengan ilmu logika, kasus nyata, baru ngerti, oh sejatinya begitu ya. Jadi Allah itu nggak menakutkan. Allah itu maha indah, maha senyum, maha happy. Nggak disolatin nggak marah. Sholatnya kalau bukan lahiriah, yang Allah justru naik sholatnya hanya lahiriah, Allah marah, bohongin hatinya sendiri. Ayo, kan ada yang menurut sholatnya itu kabir ngeselin itu. Jadi dibaca itu ayatnya itu. Yang mendustakan agama, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, malah neraka kabel toh. Udah sholat kok masuk neraka kabel. Ya sholat raganya, tapi pikirannya kemana, hatinya kemana. Nah, kita ini nggak sadar ada hadapan Gusti Allah. Ini seandainya kata Gusti Allah kelihatan gitu ya, udah kelihatan nih. Ini Gusti Allah kelihatan, orangnya di sini, tapi dia nyuekin, kesinggung Allah, singgung loh. Lah kamu ngapain di sini? Oh, pikiranmu nggak ke saya, hatimu nggak ke saya. Cuman kamu di sini doang untuk malah menyingkur ke saya. Nah nyingkurin saya, nyeliditin saya hati dan pikiranmu, nggak ke saya. Kamu nggak tulus lahir batin ke saya. No. Biasanya kan kalau pas mulai sholat tuh langsung segala ingat. Iya tapi bersolat, apalagi bersolat. Setelah saya sholat, kan udah janji tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya terserah padamu ya Allah. Oh, hidup saya, mati saya, lillahi ta'ala saya ya Allah padamu. Waktu sholat, selesai sholat ada masalah, dia pusing, dia raka-rakaran lupa.
Kan kamu kan tadi udah janji sama saya, hidupmu susahmu terserah saya. Lah sekarang kamu udah habis sholat kok begitu? Berarti kamu sholat tadi main-main sama saya. Kamu janji sama saya tadi main-main. Begitu. Antara sholatnya dan di kehidupan masyarakat beda. Ya enggak terus sampai hati. Jadi yang dipelajari setelah kita kecil, setelah syariat, itu syariat itu paling dasar. Dia harus naik ke tarekat. Iya, tangga selanjutnya. Tangga selanjutnya harus. Karena syariat itu kendaraan. Gitu. Tarekat itu jalan, hakikat itu tujuannya, marifat itu sampai tujuan. Memang bahasanya begitu, mengarah ke suci. Jangan bilang sok suci, loh. Ntar kalau kita mau diajak ngomong marifat sok suci, loh piye toh? Lah justru kamu itu yang nggak mau belajar marifat itu, ngecek Allah. Kalau ada manusia kok nggak belajar Allah, oh itu ilmu tinggi, ilmu apa nggak belajar, ngecek Allah, jelek-jelekin Allah malah, nggak belajar dekat sama Allah. Iya kan? Iya. Loh, justru Gusti Allah itu harus dipelajari, harus didekati, harus dibuktikan, Kenali. dia harus dikenali, harus dibesarkan. Jangan hanya cuman omongan tok, dibuktikan dalam kehidupan hari-hari dari bangun tidur sampai mau tidur. Iya. Bukan hanya di waktu sholat tok, semuanya. Jadi totalitas dalam kehidupan ini gitu. Itu baru. Nah, semua itu memang berawal dari meditasi. Seseorang yang belum meditasi belum menemukan. Saya juga menemukan dari stres dulu. Saya menemukan tahun 99 loh. Ayahku meninggal, nenekku meninggal, omah ibuku diusir, beli rumah, pindah sumur, pindah rumah bikin sumur. Adikku nikah setahun 2 kali. Ponakanku beli motor saya beliin. Ponakan, saya tanggung jawab saya. Di demo di SPSI, di demo di SA Trate, masuk tahanan 1 kali bulan 24 jam di PT Starwin. Ayo jajal gitu. Kupat nggak ngelakoni gue, stres, nggak bisa tidur malam. Wah, gimana ini kok bisa begini? Udah kayak orang gila saya, nggak jarang tidur. Kadang kalau malam nembak, saya gerucuk. Udah subuh lagi aja, wah nggak menentu. Allah sudah mulai menyelamatkan saya, diajak bermeditasi orang Bandung. Awalnya itu, semenjak saya bermeditasi itu tenang, hidup, dingin, damai gitu. Cuman salah lagi, dibelokkan mencari Hadrah Soekarno gitu. Meditasinya udah benar, berserah diri kepada Gusti Allah. Sampai klimaks. Saat seseorang meditasi sampai klimaks, melebihi begini. Karena sejatinya yang bikin pusing itu pikiran toh. Iya. Kalau pikirannya sudah tidak ada, adanya hati dan Allah, indahnya kayak apa? Fala bidzikri tatma'innul qulub. Hatinya dingin banget, senang banget. Tapi ingat pikiran, kita masih punya tugas kerja, yang tanggung jawab anak istri. Makanya Perkudara Bimo Manages itu, saat meditasi dia masuk di surga, pengen balik lagi, saking enaknya gitu. Jangan, kamu masih punya tanggung jawab di dunia. Iya, betul. Itu harus ingat kita lahir batin. Nah, jadi meditasi itu penting. Makanya, tapi ini bukan ajaran umum, ajaran di tingkat di atas syariat, ajaran di atas orang awam. Semua mulai proses perjalanan, nggak ada orang yang menemukan begini, nggak ada perjalanan, nggak ada. Guru saya udah nggak bisa dihitung lagi. Saking kayak guru, saya SMP aja udah ke Gunung Lawu udah, ya Latif sehari semalam. Malam minggu pagi itu, setiap malam minggu pagi sampai pagi, ya Latif. Tapi waktu itu belum tahu artinya, belum ngerti. Tapi SMP udah begitu. Sudah puasa tiap hari, puasa karena anak orang tua waktu itu, anaknya orang nggak punya waktu itu, nggak banyak makanan waktu itu. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah lebih dari cukup. Kata ibu saya ikut nenek saya. Kata ibu saya emang kurang apa-apa. Makanya ibu saya ngasih tahu saya itu penting mindset. Sampai juga penting. Saya nggak kurang apa-apa. Nanti yang terjadi nggak kurang apa-apa. Ini penting ya saudaraku. Saya nggak kurang apa-apa. Semua ada. Nanti yang terjadi nggak kurang apa-apa dan semua ada. Mindset, pola pikir. Jadi kita berpikir positif, ngomongnya
positif, jangan ngomong negatif lagi, jangan berpikir negatif lagi, berbaik sangka. Indah toh. Ya, makanya dulu teman sahabat saudaraku yang masih belum menemukan ketenangan hidup itu awalnya belum pernah bermeditasi. Kalau seseorang sudah mulai bermeditasi, dia akan terbuka pikirannya, terbuka mata hatinya, tercerahi pikirannya, tersinari hatinya, dia akan bisa melihat. Karena kita bisa melihat itu karena ada sinar. Kalau hati kita nggak ada sinar, nggak bisa melihat. Gelap. Ya, ada yang ditanyakan? Yang plus minus tadi kan. Plus minus. Sekarang gini, Gusti Allah boleh nggak dibilang Gusti Allah maha kurang? Nggak boleh toh. Iya. Pasti orang semua Gusti Allah bilangnya maha lebih. Iya. Kalau manusia maha kurang, benar nggak? Iya, Kalau manusia kan kurang, betul. manusia tempat salah dan dosa. Sekarang selama ini kita ini sadar nggak? Listrik kita itu nggak nyala sama Allah. Allah plus, kita min. Makanya kehidupan nggak jalan. Ini penting ya. Kita ini kan min, Allah plus, nggak pernah disambungkan, makanya nggak terjadi listrik di kehidupan. Ini kunci loh ini. Ya biar cara nyambungnya ya begini. Ya Allah aku min, dengan plus ya Allah. Sambungkan antara min sama plus. Listriknya nyambung, biar kehidupan jalan. Sampai pun banyak terjadi, semuanya ada, semuanya disediain sesuai dengan porsi masing-masing. Ya seporsi saya sudah datang semuanya, nggak ada yang nggak datang. Porsi saya. Tapi nanti juga saya ingin porsi yang se-internasional. Porsi saya provinsi sekarang. Saya pengen bakso, ting-ting, bakso lewat. Saya pengen bayar, ting-ting ada. Nanti mudah-mudahan ini belum terbukti, tapi mudah-mudahan istri saya pas liburan mau pulang. Saya job ada 5 job kan dimarahin orang kalau saya pulang. Saya nggak pulang, istriku pulang. Mudah-mudahan ini nanti terbukti nggak ada masalah. Artinya duitnya ada, liburnya panjang, terus semuanya pas gitu. Semuanya pas saja, kehidupan itu pas saja gitu. Nggak ada yang nggak pas gitu. Semuanya pas. Yang kita bayangkan tuh pas-pas nih. Nah, ntar Agustus saya harus membayar kontrakan 10 juta. Baru sekarang ya, entah tak bikin ini, tak ceritain, mudah-mudahan Bu Novi nggak pindah dari saya. Dia dari sekolahan itu udah tak bikinkan Bu Novi. Logonya udah tak bikinkan senilai 10 juta. Mudah-mudahan ini nggak pindah ke orang lain gitu. Jadi dari beli ini aku bayar kontrakan 10 juta Agustus. Tapi ya yakin aja. Yakin. Enggak mungkin saya nggak dibayarin Allah. Loh saya nggak bisa zakat aja dibayarin. Itu yang nol. Nah ini tes-tesan. Kadang-kadang sama Gusti Allah tos-tosan. Ayo kita yakinnya belum, ini nuwun sewu ya. Omongan saya itu kadang-kadang nyeleneh, tapi buktikan. Ya saya ini masalah pandemi tahun 2020. Utang saya di depan rumah udah 650. Di Budi udah 650 utang saya. Ya. Saya belum zakat. Enggak ada duit lagi. Sampai terakhir besok lebaran, hari ini gas habis, blue gas 110. Nah semenjak itu saya nggak pakai blue gas lagi, habis itu, pas periode itu nyari duit sulit, kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya nyari sisa-sisa ketemu 109, akhirnya ditambah dari bunga 2000 akhirnya 111 buat beli gas waktu itu. Besok lebaran hari ininya, tahun 2020. Oke, gas bisa. Terus anak saya sebelum ada gas kan gimana caranya biar makan nggak puasa kan bunga mau bulan nyoloin mie gelas makan mie gelas bunga mau bulan udah makan mie gelas itu aja ngalan ya Pak emang. Nah udah gitu gimana caranya gitu belum zakat sampai sore kan mikiran hari ini besok lebaran sekarang belum zakat kan sekalian tak Allah sedolkan sama Allah. Nah itu harus berani kayak gitu asar mau ngasar itu. Ya Allah saya belum zakat dan belum pernah keluarga saya nggak ditolong kok. Saya dari bujangan
dari nikah saya, dari saya punya anak, dari saya punya usaha, dari saya bangun rumah, dari semuanya, dari edukasi, dari pendidikan, dari semuanya, belum pernah nggak engkau tolong. Tapi kalau ini engkau nggak menolong saya nggak akan zakat. Biar jadi sejarah hidup keluarga Agus Poleng tahun 2020 nggak zakat. Kalau nggak ada beras datang 15 liter toh. Udah yang 5 liter dari Pak Anak ada, sudah ada yang dari Pak Muklis yang 5. Udah yang 5 liter itu. Masih kurang 10 liter ya Allah. Kan ngono. Mengasah itu. Udah kelas. Tapi ya zikir ya sholawat sama istri. Ya Allah, enggak mungkin. Gue susah kayaknya, enggak mungkin. Saya itu belum pernah hidup sesulit enggak ditolong Allah, enggak mungkin. Mau asar Pak tulis blok B. Assalamualaikum. Salam. Mas Gus. Ada titipan dari Pak Anantawana beras, kita 10 liter lah. 5 liter sama 10 liter. Atau berapalah bahasanya, karung kecil kan. Langsung lah zakatkan. Yang sebelah saya dulu ada janda, yang di sana ada janda. Ya, lulus. Bisa zakat. Nah, udah zakat saya Allah. Busah orang nggak ngaruh. Karena saya keadaannya begini, terserah. Ayo, kalau duit nggak datang, nggak ada duit sama sekali. Nggak sama sekali nggak ada. Besok kalau nggak ada duit hari ini datang, tak tutup rumahku. Saya nggak akan lebaran. Nggak akan lebaran saya keluarga. Ayo, tos-tosan. Mau maghrib, anak buahnya Mas Iron. Tok. Gum, Mas Aad. Mas ada amanah dari Pak Masin? Alhamdulillah. Ditolong Mas Iron bayar bodiran 5 juta. Mau maghrib itu. Langsung anak buahku lalu tak panggil. Wah, Roset kesini ke rumah. Mbak sini ke rumah. Bayar des. Ibu saya kirim 400, istriku 1 juta, udah habis. Bisa lebaran besok. Itu terparah. Ditolong Allah. Bagaimana nggak terparah? Nggak mungkin nggak ditolong Allah. Ilmu yakinlah yang harus ditingkatkan. Yakin di sini jangan ada khawatir ada Gusti Allah. Kecuali Allah nggak ada kita khawatir, no. Jadi yakin susah saya disenang, dia masalah saya diselesaikan, hidup saya dijamin. Gitu aja. Saya belum saat ini belum punya mobil. Ntar kalau saya udah punya mobil ya punya mobil kayak gitu. Tapi kemana-mana juga udah dijemputin mobil. Nggak ini ya kayak kita ini, keren Grab udah datang, udah nggak majekin, udah nggak mikir bensin, udah nggak mikir servis. Enak sekali saya zaman sekarang. Tinggal nggak usah gengsi aja, hilangkan gengsi. Yang hidup zaman sekarang itu orangnya sederhana, duitnya banyak. Itu udah dicontohin film Korea sama film drama Bok itu. Yang jadi raja-rajanya, yang orang hebatnya rata-rata dihina dulu, dicemooh dulu. Jadi gembel dulu dia. Jadi keluarga itu bersatu. Semua hampir begitu. Tapi ternyata dia orang yang paling terkaya di negara itu. Ini kita yang bagus gitu, sederhana. Contoh dari Pak Desarwanta itu. Orangnya sederhana, orangnya hebat, banyak berbuat tanpa kata-kata. Itu orang sejati, salah satu orang sejati di kita. Orang yang hebat, atau orang yang membuktikan beliau. Ya kalau saya kan omongnya banyak, yang membuktikan baru kelas saya beda. Dia senior kita gitu. Itu tadi ya. Jadi min plus itu adalah hukum keseimbangan. Enggak kalau orang kayak kita semua dunia hancur. Ya hancur, nggak ada min plus nanti. Nggak ada pergerakan. Nyatanya itu ada Kiai Pribumi Nusantara sama oknum Habib sekarang bagus, ribut terus, medianya jalan, YouTube jalan, Facebook jalan, semua dapat duit semua dari situ. Jadi ada berita semua, ada min, ada plus. Kehidupan pasti berjalan. Ya kehidupan pasti berjalan. Kalau nggak ada min plus, kehidupan nggak berjalan. Nah yang kita kita koreksi diri untuk koreksi diri, iya Gusti Allah kan maha lebih, kita ini maha kurang. Kita ini bukan maha bahasanya, kalau masalah kita ini banyak kurang. Kalau kita pengen lebih ya harus dekat dengan lebih. Kalau kehidupan pengen jalan harus sambungkan pikiran dan hati kita itu sama Allah. Jadi nanti menjadi ion-ion di semesta ini jalan. Kalau min
Kalau min, diri kita min, disambungkan dengan yang maha plus, kan jadi listrik kan. Kehidupan semesta ini jalan. Nanti apa yang kita ucapkan adalah kalamnya Allah. Apa yang kita tulis adalah kalamnya Allah. Apa yang kita pikirkan adalah pikirannya Allah. Apa yang Allah bersama dari Allah. Apa yang kita rasakan datangnya dari Allah. Apa yang kita gerakan gerakannya Allah. Jadi semuanya gerakan Allah. Kalau sudah ada tahap sampai di situ. Tapi orang yang sudah sampai di situ itu ikhlasnya mentok, sabarnya mentok, healingnya mentok. Disakitin orang aja malah didoain. Dikhianati didoain. Nggak gampang ya. Nggak gampang, kudu los dual. Sakit hati harus ditahan. Harus bisa. Itulah cita-cita surga. Surga itu tempatnya orang baik-baik, kita bertemu dengan orang-orang baik. Surga itu tempat seneng-seneng, ya kita seneng terus. Surga dunia itu pikiran seneng, hatinya seneng. Nyanyi juga, waduh pengen main bola pagi bisa, sore bisa, sewaktu-waktu bisa. Mau apa, karena kita yang mengatur waktu bukan diatur waktu. Paruman hiji Mau teh. apa aja dicukupin. Aslinya Ya. paruman hiji. Jadi min plus itu adalah keseimbangan dunia dan kita harus buktikan. Dan kita jadilah orang ya dimanapun tempat berada, kalau kehadiran kita dinanti orang. Oh iya. Selalu membawa virus positif. Pikiran kita positif, hati kita jauh dari sini, kita bersombongin. Nah, kehadiran kita dinanti orang. Kita mau hadir tempat kakak kita itu masih belum waktunya, belum. Mungkin besok malam kali. Dinantikan, pasti menantikan. Dan Iya. banyak yang menantikan. Pasti ya. Kadang dinantikan banyak orang. Tumben Bukan berarti ada kita malah puyeng. Iya. Jangan. Oke, mungkin itu aja, udah 30 menit. Nanti kita lanjut karena kita juga masih punya tugas masing-masing. Naon ya? Bila ada salah saya minta maaf. Judulnya hari ini tadi min plus sama meditasi ya. Berapa? 2 Meditasi, sering-seringlah bermeditasi. Jadi bahasanya gini, saat pikiran kita galau, saat pikiran kita tidak menentu, saat pikiran kita kacau, bermeditasilah. Paskan gelombang. Di sini adalah gelombangnya Allah. Allah. Sebelahnya ada harta, sebelahnya ada tata, sebelahnya ada manusia, sebelahnya teman, sahabat, saudara, kerjaan. Sebelahnya ada tugas, sebelahnya ada komunikasi, hubungan, agama, dan lain sebagainya. Saat min tadi semua bikin pusing, paskan gelombangnya di gelombang Allah. Di barat radio seperti itu, pasin gelombangnya, gelombang ke Allah. Gelombang yang paling indah, gelombang yang paling nyaring, gelombang yang paling indah ibarat radio ada gelombangnya Allah. Di sini Allah. Di sini Allah. Bila mana seseorang di sini sudah berpikir positif, hatinya jauh siri dan kita kabur dan sombong. Jauh dari sini dan kita kabur dan sombong, serakah, membinasakan. Tidak ada lagi di dalam hati kita. Kemudian di sini Allah, di sini Allah. Itulah sejatinya pemenang sejati dalam hidup ini. Seseorang yang seperti itu dia ada seperti ada di dalam surga. Kalau surga akhirat saya nggak bahas, tapi surga dunia dulu yang saya bahas. Yang saya bahas surga dunia dulu, ihdinas siratal mustaqim di dunia dulu, akhirat di dunia dulu, wudu di dunia dulu, korban di dunia dulu, dan semuanya yang saya bahas yang di dunia dulu, yang ilmu logika, yang masuk akal, yang bisa kita buktikan. Sebelum saya membuktikan nggak akan saya bahas. Nanti mudah katanya atau kata orang lain. Yang saya bahas yang mudah saya buktikan. Oke, teman sahabat, bila ada salah saya minta maaf, bukan maksud untuk menggurui atau menasihati. Salam dari Nurun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.